Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pasien yang mengalami vaginismus. Dan alhamdulillah hari ini sudah sembuh dan sudah bisa melakukan hubungan dengan normal. Nah, pasien kita sudah ada di sini. Ini sudah melakukan terapi dan sudah berhasil sembuh. Mbak, kalau boleh tahu apa sih yang dirasakan saat vaginismus itu? Kenapa kok selama bertahun-tahun tidak bisa melakukan itu? Apa yang dibayangkan gitu? Yang saya rasakan tuh takut, cemas, pokoknya takut sakit, Master. Jadi sehingga nggak bisa untuk penetrasi. Kakinya gimana? Kakinya tegang, Tegang, jadi tegang. ya? Nutup gitu terus nutup, ya? pahanya itu kaku. Kaku jadi ya? kaku. Kok bisa berpikir, oh kalau kayak gitu tuh sakit? Itu awalnya dulu pernah kayak dengar cerita atau apa sih yang melatar belakangnya kenapa kok bisa jadi sakit gitu? Apa ada trauma atau apa gitu? Kayaknya saya ada trauma ya, Master ya. Jadi itu yang bikin saya menjadi takut, cemas. Itu tadi yang bikin nggak bisa berhubungan sampai 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun pernikahan. Menikah sudah 8 tahun, 8 tahun. Belum bisa melakukan sama sekali? Belum bisa. Masih perawan ting-ting? Masih. Luar biasa, 8 tahun. Bahkan di luar sana tuh banyak yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun juga ada sudah mengalami vaginismus ini. Cuman mereka tidak tahu harus berobat kemana sih selama ini, karena bingung antara ke psikolog atau ke psikiater atau ke dokter kandungan. Mereka bingung untuk vaginismus ini karena mereka bingung juga mau cerita ke siapa, karena ini kan penyakit yang aneh gitu ya. Masa sih nggak bisa melakukan hubungan gitu? Ada pikiran begitu nggak mau cerita gitu? Sempat mau cerita tapi kayaknya nggak akan itu dipercaya, soalnya ini kan aneh gitu loh, Master. Jadi kayaknya nggak bohong gitu. Orang nggak akan percaya. Nggak akan percaya. Kalau jadi nggak bisa melakukan. selama ini ya cuma sama suami aja. Jadi ngobrolnya. Jadi disimpan berdua. Masalah ini gitu ya. Ada nggak yang harus program hamil ke sini? Banyak. Semua teman atau tetangga ya, apalagi tetangga itu kalau nyaranin ini bayi tabung ini gini-gini ke dokter ini. Tapi kan saya itu kan PR-nya satu, masih belum pernah hubungan suami istri. Jadi walaupun misalnya ya kita ke dokter kandungan untuk bayi tabung, program hamil yang ini tuh pastinya kayaknya nggak bisa juga, karena kan masalahnya itu bukan kita salah satunya yang nggak bisa ya, masalahnya itu nggak bisa masuk, nggak bisa hubungan suami istri. Jadi kalau udah mau dimasukin itu apa yang terjadi? Kakinya menjadi kaku, kayak apa, nahan gitu loh, Master. Kayak kita menjadi melakukan penolakan. Suaminya begitu udah ditolak jadi lemes, jadi kecewa, itunya lemes juga kan, nggak bisa, karena pemberontakannya kencang juga ya, kencang banget ya ininya ya. Oke, selama 8 tahun menikah. Dan gimana tahu klinik kami bisa menangani vaginismus tuh, tahu dari mana awalnya tuh? Awalnya itu setahun terakhir saya tuh cari-cari info kan di Google, di medsos itu. Oh, ternyata ini penyakit. Baru tahu. Saya bilang ke suami, ternyata saya kayaknya kena penyakit vaginismus. Tapi saya carilah di daerah kota saya itu belum ada, Master. Jadi habis itu nggak tahu kenapa saya buka medsos TikTok waktu itu. Saya cari-cari, ternyata ada yang mereferensikan, ada yang komen, ternyata beliau juga alumni vaginismus dan sudah berhasil. Terus saya WhatsAppan sama beliau, dikasih info kliniknya di sini, tapi nggak langsung disuruh percaya, disuruh lihat testimoninya di TikTok, Google, review-reviewnya. Jadi sama-sama enak, kasih informasinya juga jelas. Akhirnya saya bilang sama suami dan memberanikan diri untuk kesini. Dan alhamdulillah 1 kali terapi langsung berhasil. Langsung berhasil dan bisa hubungan suami istri. Oke, terus kan sudah terapi
satu kali ini berhasil gitu. Berhasil. Sebelumnya selama di rumah itu apa yang dibayangkan nanti terapinya gimana ya? Cemas nggak kemarin sebelum datang ke sini itu di rumah di perjalanan sampai sini tuh ada perasaan cemas nggak, takut nanti terapinya sakit apa enggak gitu? Ada nggak seperti itu? Sempat takut, tapi sudah saya niatkan sama suami untuk berobat supaya sembuh ya. Apapun yang terjadi harus sembuh gitu kan. Jadi dari niat itu tadi membuat saya berani. Tapi alhamdulillah di sini juga penanganannya enak dan saya benar-benar tidak takut. Ya kan? Benar-benar Bayangan tidak sebelumnya takut. kayaknya Bayangan yang sebelumnya sangat menakutkan. Perasaan saya cemas, takut. Takut kayak mau ditusuk ya, Master ya. Itu alhamdulillah hilang semuanya perasaan-perasaan takut itu. Dan alhamdulillah satu kali terapi sudah berhasil dan sudah dicoba juga di hotel tadi. Alhamdulillah sudah masuk. Sampai saya nangis, masuk pol dan keluar juga. Saya menangis itu terharu, sedih, seneng. Soalnya 8 tahun, Master. Baru pertama kali hari ini bisa merasakan itu ya. Pokoknya alhamdulillah, karena niatnya memang satu sembuh, kedua supaya segera memiliki momongan ya, Master ya. Itu kan kita yang diinginkan ya. Soalnya. Nah, selama terapi itu kemarin menyeramkan atau menyakitkan apa enggak? Selama terapi itu apa yang dirasakan kemarin? Selama terapi kemarin alhamdulillah yang bayangan saya sakit, takut, ternyata enggak sakit dan enggak malah ketawa-tawa ya. Iya, malah kemarin saya ketawa-ketawa terus kan. Malah enggak yang berontak atau apa, enggak, saya cuma mengikuti instruksinya aja. Saya kooperatif, alhamdulillah lancar sesuai keinginan kan. Akhirnya tadi gol. Pulang happy dong ya. Alhamdulillah. Semoga lancar nanti ke depannya ya. Jadi di luar sana tuh banyak yang mengalami seperti ini. Mereka takut mau terapi gitu, mau takut karena mungkin terapisnya laki-laki atau nanti takut sakit, nanti takut disobek, nanti takut macam-macam, dan semuanya itu terbantahkan ya. Tidak sakit, nyaman, enjoy, dan satu kali saja sudah bisa sembuh. Sudah sembuh, sudah bisa berhubungan suami istri. Padahal minimal tuh sebenarnya 4 kali standarnya. Tapi kalau bisa, kami akan usahakan secepat-cepatnya. Kalau bisa 1 kali sudah sembuh ya sudah, kita bisa selesaikan terapi itu. Jadi tidak perlu 4 kali. Tapi kalau yang ada kan yang parah banget ya, secara psikologisnya dia ketakutannya luar biasa, 4 kali mau lebih dari 4 kali pun tidak ada masalah. Jadi satu paket itu kita bantu sampai sembuh. Kalau bisa 1 kali sembuh ya alhamdulillah, kita malah lebih senang, pasiennya juga lebih senang, lebih cepat karena bisa sembuh. Nah sekarang boleh nggak memberikan tips untuk orang-orang yang mengalami vaginismus di luar sana, kira-kira dari Mbak ada tips nggak kira-kira? Yang mengalami vaginismus di luar sana bisa saya rekomendasikan klinik Hypnomedica. Di sini insya Allah aman, nyaman, dan sembuh. Sembuh ya, yang penting itu ya. Yang penting sembuh. Terapinya tidak sakit ya. Sembuh dan tidak sakit sama sekali. Tidak sakit sama sekali malah ya. Sama sekali tidak sakit. Yang penting kooperatif. Yang penting kooperatif. Jangan belum udah ketakutan, belum di terapi udah takut duluan ya. Oke, terima kasih Mbak. Semoga setelah ini segera dapat momongan. Amin. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkunjung ke klinik Hypnomedica. Semoga berkah dan persaudaraan kita bisa berlanjut sampai kapanpun. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup, dan semoga yang mengalami vaginismus di luar sana bisa datang ke klinik Hypnomedica untuk kita bantu kesembuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.